Senyumnya dipasang. Semua mata melihat ke depan. Yuk, kita ucapkan salam, dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali tepuk pramuka. Tepuk satu. Satu kali tepukan. Tepuk satu. Tepuk satu. Bagus. Yang paling semangat saya doakan juara kelas tahun ini dan mereka paling bagus. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Coba ganti lagi. Bisa? Serius? Tapi jangan begini. Temannya juga rotak nanti. Tepuk satu. Asli. Kayaknya laki-lakinya kalah semangat dengan perempuannya. Kayaknya nggak mengecewakan. Dari tepukannya nggak mengecewakan laki-lakinya sih. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Twice, dua kali. Yes, yes ya. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Ah, kurang seru. Coba sekarang ganti begini. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Apaan nih? Saya mau tanya, apa semua kabarnya baik? Semua sehat? Semua siap? Siap bertempur melawan ujian akhir nasional? Siap membuktikan diri kita adalah siswa terbaik? Bilang amin, saya doakan semuanya lulus. Saya doakan nilai tahun ini paling baik. Nilainya legendaris. Sekolah kita mendapatkan prestasi tinggi. Insya Allah. Jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, berjuang sungguh-sungguh, sempurnakan ikhtiar. Kita akan buktikan kita ini orang-orang yang berprestasi dan tidak mengecewakan kedua orang tua kita, apalagi guru-guru kita. Tepuk satu. Saya doakan semuanya tercapai cita-citanya. Saya doakan akal kita sempurna, badannya sehat. Jangan sampai kita ujian nanti dalam keadaan sakit. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sholawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Sholawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Yuk kita ucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa dengan alhamdulillah. Bagi yang muslim, yang lain dipersilahkan dengan keyakinannya. Ucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil. Alhamdulillah. Thank you Allah ya.
jadi begitu. Tepuk satu, tepuk satu. Silakan berdiri sekarang juga. Bermartabat karena punya prestasi. Siapa yang pengen jadi dokter? Jadi menteri, pemain sepak bola profesional, penyanyi. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Siapa yang pengen punya kebun sawit banyak? Siapa yang pengen punya mall sendiri? Siapa yang ingin bangun rumah sakit besar? Siapa yang akan menghasilkan orang tuanya? Ayo odong-odong ya. Silakan kembali untuk kalian yang hebat-hebat, penuh semangat, ceria. Tepuk tangan itu belum mencerminkan semangatmu. Tepuk tangan lebih meriah sambil teriak, ye. Tepuk tangan semuanya, ye. Untuk panitia Pemko kita ya, yang telah menghibur kita hari ini, mengumpulkan bersama-sama, kita berikan tepuk tangan yang meriah sambil teriak, ye. Lebih keras lagi. Tambah semangat. Lebih semangat. Paling semangat. Kupingku copot tahu. Oh, emang gak sakit dengan teriak begitu, tapi tak apa-apa. Mengungkap syukur itu tanda terima kasih pada Maha Kuasa dan bersyukur kepada sesama ya. Tirukan suara saya. Oh la la la. Oh li li li. Ayo duduk rapi. Hadiah dibagi. Saya sudah siapkan hadiah 5 VCD berisi dongeng-dongeng lucu Kak Bimo, hanya diberikan kepada yang duduknya paling rapi. Diberikan pada yang depan atau belakang ya? Depan atau belakang ya? Laki atau perempuan? Tidak peduli depan, belakang, kiri, kanan, perempuan, laki-laki, pokoknya yang paling semangat deh. Saya tatap ke sini dari depan, yang belakang pun saya bisa lari ke belakang, berikan hadiah ini. Duduk rapi. Boleh kenalan nggak? Yang hafal nama saya adalah Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Ayo sebutin kalau mampu. Daya ingat dong, mnemoniknya kan bagaimana ini? Nggak jelas. Diulang. Karena namanya panjang dan agak susah, hadiahnya ditingkatkan. Tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Bobo sama orang gila tahu. Nah, Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Siapa namanya? Apa lo bilang? Udahlah susah, gampang aja, panggil aja Kak Bimo. Siapa namanya? Bimo itu nama keren, artinya bibir mo. Ampun dah. Kok jadi begini? Biasanya tuh panggilannya Bima itu bibir model gitu loh. Bibirnya modifikasi, sudah modifikasi, bisa ngubah suara-suara. Kok monyong? Jauh-jauh dari Jogja sampai sini cuma dibilang bibir monyong. Terlalu kali. Ulangi lagi ya, yang benar. Bimo itu nama kesatria Pandawa yang gagah, sakti, ganteng. Cakep, artinya bibir mau. Kok malah monyet? Enak aja bilang monyet. Tepuk 1, tepuk 2. Pekerjaan Kak Bimo adalah kepala sekolah juga. Kak Bimo kepala sekolah di SD Jogna Yogyakarta, namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu Salsabila. Kak Bimo ngelola banyak sekolah ya. Ada 10 SD insya Allah dan 10 PAUD. Hari ini semuanya akan merasakan cerita yang sama dengan di Yogyakarta, karena Kak Bimo pekerjaannya tukang bercerita ya.
tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Lomba duduk rapi kembali. Sukses adalah apabila tercapai apa yang kita inginkan, merasakan puas dan bahagia. Siapa yang ingin hidupnya sukses? Tapi hati-hati jangan tinggi-tinggi karena keteknya bau. Hati-hati, apalagi yang 6 hari belum mandi, 3 bulan belum gosok gigi, 5 tahun belum keramas pakai sampo. Siapa yang pengen sukses? Sukses itu adalah terwujud seandainya kita punya cita-cita, punya semangat. Siapa yang pengen orang hebat, orang kaya, orang pintar, orang gila? Sukses belajarmu hari ini adalah ditunjukkan dengan akhlakmu, karaktermu. Selama 6 tahun belajar, hatinya makin makin takwa, cerdas dan terampil. Kemudian yang kedua, prestasi akademikmu ujian akhir nasional nanti akan tinggi. Kalau ujian tinggi akan menentukan prestasimu, sekolahmu yang akan datang. Kalau bagus nilainya, kau bisa pilih sekolah yang mana kau suka. Siapa yang pengen sekolah favorit? Siapa yang pengen masuk rumah sakit jiwa karena stres, kurang doa sih, kurang usaha sih ya? Tepuk 1, tepuk sambil teriak tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1. Tangannya letakkan di dada sendiri, yang kok temennya kasihan asma. Hidupkan suara saya. Takwa, cerdas, terampil. Takwa, cerdas, terampil. 6 tahun belajar dengan guru-guru yang hebat. Coba takwa, cerdas, terampil, takwa, cerdas, terampil. Tangan gerak-gerak saja, aku yang ucap, kalian gerakkan tangannya. Bisa? Enteng lah, bisa? Ulangi. Takwa, cerdas, terampil, takwa, cerdas, takwa. Konsentrasi, makanya perhatikan. Takwa, cerdas, terampil, takwa, cerdas, terampil, takwa, cerdas, terampil, cerdas, takwa, cerdas, terampil, cerdas, kukur lah. Ulangi, letakkan tangan Anda. Jadikan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus takwa. Aku harus lulus. Aku harus juara. Tepuk tangan lagi dong. Oh la la la. Oh lili, ayo duduk rapi, suara disimpan, lomba duduk paling rapi. Acara kita ini disiarkan langsung di seluruh TV nasional dan dunia lain. Anak-anak ada 3 kamera, 1, 2, 3. Kalau nggak kuat angkat tangan ya. Nggak kuat ngapain? Lihat setan di sini. Ya, anak-anak semuanya. Pertama, kita harus sehat. Mengapa sehat? Kalau nggak sehat, udah berjuang 6 tahun belajar, sudah les setiap hari, kemudian kursus, menghafal, belajar menghitung ya, mengucap kata dan sebagainya, bakal berdoa. Pas ujian kalian nggak fit, bahaya nggak? Mau ujian sakit perut, mau ujian sakit gigi,
mau ujian pusing, mau ujian pingsan, mau ujian malah kejang-kejang. Makanya jaga kesehatan, olahraga ya. Silakan berdiri, silakan berdiri. Sekarang begini, kalau kakak bilang angin, ambil nafas. Awan tahan, hujan lepaskan. Siap? Siap? Are you ready? Are you ready? Ayo, kita mulai. Ambil nafas, angin, awan, hujan. Yang belakang angin, awan, hujan. Angin, awan, hujan. Tolong mengeluarkan anginnya pakai mulut ya, jangan pakai knalpot. Kasihan temennya nanti nemunya sempurna ya. Angin, awan, hujan. Angin, awan, ya, hujan. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut pundak, kepala, pundak, lutut kaki. Udah lompat-lompat ya. Gak usah gini. Tepuk tangan, lompat-lompat sambil teriak ya gitu ya. Tua gampang. Awan, hujan. Angin, awan, hujan. Angkat tangan di atas dua-duanya. Kita akan buang sumpek, buang stres, kita akan munculkan rasa kebahagiaan. Tangan diangkat, kaki renggangkan, tekuk lututnya, ditahan sampai hitungan ke 10. Kemudian kita akan melompat ke atas yang tinggi sambil membuang rasa sumpeknya dengan teriak haus kerasnya. Tahan. Angin, awan, hujan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siap-siap, 9, 10. Tepuk tangan yang meriah semuanya yuk. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oh la la la. Oh ini. Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Abima. Apa sih kerennya kalau kita jadi anak pintar itu? Caranya bagaimana? Jadi anak pintar itu tidak sulit, semuanya bisa. Maksud lo? Begini maksud gue. Kalau rajin pasti pintar. Kalau pintar kita bisa mencapai cita-cita apa yang kita inginkan. Jadi dokter? Bisa. Jadi monster? Kok jadi monster? Monster ngopi lo. Kamu kok begitu sih? Bisa. Rajin baca buku, banyak tahu hidupnya maju. Cintai gurumu, cintai pelajarannya, kita akan bisa pelajarannya, dan kita akan bisa mendapatkan nilai yang terbaik seperti seluruh anak-anak kelas 6 di Kota Dumai yang sebentar lagi akan menyelesaikan ujian akhir nasional dengan sangat hebat, dengan jujur, dan menjadi contoh teladan untuk anak-anak seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sanggup? Mau? Insya Allah. Saya doakan sungguh-sungguh dalam doa, dalam sholat, agar tahun ini kita dapat lebih bagus dan jujur. Terus
ngapain? Apa kerennya sih kalau kita pintar? Kalau pintar, selalu ingat, yang bisa jawab nerusin apa tadi ya. Kerennya kalau kita jadi orang yang pintar, satu, kita buktikan diri kita sendiri bahwa kita ini bukan anak yang sembarangan. Tuhan telah kasihkan kita akal yang hebat, hati yang luas, dan badan sehat, serta cita-cita tinggi. Kalau ada orang yang pernah mengejek kita, ada orang pernah menghina kita, bahkan menghina keluarga kita, menghina bangsa kita ini, kita akan buktikan mereka salah. Kita ini orang-orang hebat. Kita ini adalah kumpulan orang-orang jujur yang akan membawa bangsa kita bermartabat, bangsa kita tinggi, layak tanding, layak sanding dibanding bangsa lain. Sanggup? Sanggup? Saya doakan kalian semua sanggup. Amin ya robbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Iya, Kak Bimo barusan dari Malaysia kemarin mengikuti festival cerita tingkat internasional. Alhamdulillah dapat yang baik hasilnya, terbaik hasilnya. Alhamdulillah. Nanti kalian akan juga ada yang kuliah di Jawa, di luar negeri dan sebagainya. Indonesia kita ini aman loh. Aman nggak? Tidak ada perang. Tidak ada ketakutan. Kriminalitas sih ada 1, 2, 3, 4 kasus yang akan kita hilangkan. Kak Bimo kemarin baru pulang dari Turki menghibur anak-anak korban perang di Reyhanli, korban perang di Suriah. Anak-anaknya seusia kalian, kelas 5, 6 SD. Kakak tanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kami sedang belajar di pengungsian. Karena kami nanti akan pulang, akan kami bangun kembali negeri kami yang rusak berantakan karena perang itu. Kami akan bangun lebih indah, lebih bagus lagi. Mereka bersemangat bermain dengan Kak Bimo, mendengarkan dongeng, dan mereka senang seperti kalian juga. Padahal negerinya perang, tidak ada sekolah yang bagus, di tenda-tenda lagi belajarnya. Kalau kita bersyukur, sekolah kita bagus, orang tua kita sungguh-sungguh, guru kita keren-keren, hasilnya pasti lebih hebat dibanding mereka. Ya, negeri kita akan maju di tangan kita semuanya, betul? Indonesia lebih maju lagi, lebih jaya lagi di tangan prestasi kalian, betul? Tepuk 1, tepuk 2, angin, awan, hujan, angin, awan, hujan. Kak Bimo mau cerita, boleh? Tapi sebelum cerita kita bikin game dulu. Tangannya begini semuanya. Alas, Kak yang punya ilmu sakti nih. Hati-hati, kok terpental. Ya, ilmunya nih. Donald bebek mundur 1 langkah. Agak soleh tuh. Tangannya begini. Bu Guru ya boleh angkat tangan Bu Guru. Nah, kalau masa kecil kurang bahagia boleh Bu? Ibu Cilupa, Bu Guru Cilupa, naning ning naning nu, naning ning naning nu. Bu Guru ini wajahnya cantik ya, mirip artis. Apa kabar Soimah? Loh, Soimah kaya raya terkenal, suaranya bagus loh ya. Baik, tangannya begini semuanya. Cooling down. Tuhan Maha melihat semua perilaku. Tuhan Maha mendengar semua perkataan. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu Tuhan mengawasi. Udah bisa? Udah hafal? Tangannya begini. Yang bisa
dapat hadiah spesial, lemari es tanpa pintu. Untuk guru yang hafal ada hadiah istimewa, yaitu seperangkat kain kafan. Nggak labu ya. Saya doakan guru-gurunya segera dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ke Mekah Al-Mukarramah, maksudnya ke tanah suci yang diimpikan ya. 1, 2, semuanya. 3. Tuhan Maha melihat semua, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Tuhan mengawasimu. Dalam hitungan kelima, silakan berpasangan dua-dua dengan kawan kiri kanannya. Ingat, usaha kita udah maksimal, bergantunglah sungguh-sungguh pada Maha Kuasa. Allah Maha melihat, mengabulkan doa-doa kita semuanya agar kita lulus dengan baik, agar membahagiakan, membanggakan, dan kita akan menunjukkan bahwa guru kita usahanya tidak sia-sia selama 6 tahun. Orang tua tunjukkan bahagia, bangga karena kita prestasi. Siap? Tangan letakkan depan dada begini, siap bersila. Kak Bimo yang nyanyi, kalian yang bermain tepuk. Allah Maha melihat. Awas ya, nanti makin cepat. Allah Maha melihat. Dan makin pelan juga. Siap? Are you ready? Let's go! Ya, siap. Tuhan Maha melihat. Stay semangat, kalian boleh ikuti akhirnya. Tuhan Maha melihat, semua perilakumu. Bukan mumun. Mumun itu nama orang. 1, 2, 3. Tuhan Maha melihat semua perilakumu. Kok mumun? Mumun dong. Tuhan Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Tuhan mengawasimu. Ini latihan biasa. Sekarang yang tepuknya benar dapat hadiah semuanya. Kalau yang gagal dapat hukuman juga. Paham ya? Awas makin cepat. Hadiahnya apa? Rahasia saya. Nanti tunggu tahukan. 1, 2. Lebih semangat ya. Ras suaranya. Bapak. Tuhan Maha melihat semua perilakumu. Tuhan Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Tuhan mengawasimu. Cepet yuk. Tuhan Maha melihat semua perilakumu. Tuhan Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada. Oh malah jadi. Terakhir, pelan-pelan banget. 1, 2, 3. Tuhan Maha melihat semua perilakumu. Oh yeah. Tuhan Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Tuhan mengawasimu. Siap-siap. Tadi siapa yang bingung? Siapa yang salah? Kalau salah sama-sama salah. Kalau begitu saling. Nanti dulu. Hadiah-hadiah dulu ya. Karena semua mencoba, semua berusaha. Sekarang kalian silakan beri hadiah kawannya dengan saling beri hadiah. Kepala kawannya dielus-elus. 1, 2, 3. Tetapi brekel rambutnya, rambut panjang jadi keriting gitu. Tapi karena semua ada yang salah, kalau sama-sama salah harus dihukum. Konsekuensi. Silakan saling hukum kawan yang bingung tadi dengan cara hidungnya dipentek. 1, 2, 3.
Kok malah diupil? Oh la la la. Oh lili. Mana dongengnya? Senang di sana, di mana hatiku senang. Sekolah sana, belajar sana, di mana hatiku sana. Tepuk satu. Pemanasan dulu ya. Coba tebak, kalau tema-tema binatang ini suara apa, dengerin. Satu. Kalau ini gajah. Udah. Persis nggak? Mirip. Aku persis monyet. Terlalu kamu semua. Kan cuma praktek. Baik, sekarang tema suara-suara kartun. Suara apa ini ya? Beda-beda. Ini apa lagi? Rako Scooby, Shaggy, Scrappy. Ayo teman Scooby, kekuatan Scrappy. Wah, ini jadi marah. Bari bangun. Ayo Bita. Ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Standar. Ini dulu sangat banyak Squidward dan Krabby. SpongeBob SquarePants. Ada wasrek. Kita berangkat Oli, mana bayangku? Ada yang buang gas kentut ya. Oh, apa kabar Sule? Ini sampai lagi nih. Iya Papai. Awas kau upaya kau tangkap kalian. Ada Brutus kan? Iya nak unyil ya. Orang memberikan janji kepada kalian. Ada Pak Raja. Megatron, the one time I was told my door is Transformer. Siapa yang akan menjadi pemain film, bintang sinetron, sutradara? Siapa yang akan menjadi produser film? Siapa yang akan menjadi artis internasional? Amin, amin, amin. Tepuk satu, tepuk dua. Nanti kamu jadi pemain utama dalam film Unyil ya. Wah, jadi boneka dah. Oh la la la. Sekarang kalau tema-tema transportasi, suara apa ini dengerin? Iya, motor GL Pro, kencet langsung protol ya. Kalau ini suara siapa nih? Mobil. Kalau yang begini?
Siapa yang pengen naik ambulan? Hah? Diantar ke kamar jenazah. Masa kali apa ini? Wah, ini ada dan ada patroli polisi. Besok kamu semua jadi orang penting kan, betul? Jadi pejabat kan? Jadi orang terkenal kan? Kemana-mana demi lancarnya tugas kalian akan dikawal polisi, tapi nggak diborgol. Emang koruptor ya? Na'udzubillah ini suara apa lagi nih? Kereta api. Kalau yang begini bedanya apa? Siapa yang pengen punya helikopter? Anda tebusannya dong, belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, kamu akan punya helikopter sendiri. Kalau begini apa namanya? Mobil balap. Siapa yang mau jadi pembalap? Pembalap itu pemuda berbadan gelap. Kalau Kak Mo ini orangnya imut, artis. Maksudnya hitam mutlak wajahnya ya. Kak Bimo ini wajahnya kayak artis enggak sih? Astagfirullahaladzim, kamu sombong banget sih. Kak Bimo ini tolong dipandang dengan baik-baik, bukakan mata yang lebar-lebar. Tatap wajah saya, kalau jadi pemain sinetron cakep nggak? Kak Bimo ini termasuk wajahnya ganteng nggak sih? Ganteng ah, ganteng, 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 cakep. Buktikan dulu ya, kalau monyet sama sapi cakepan siapa? Sapi dengan Sule cakep siapa? Sule dengan Parto cakep siapa? Parto dengan Afgan cakepan siapa? Afgan dengan Iqbal cakep siapa? Iqbal dengan Justin Bieber cakep siapa? Justin Bieber dengan Nabi Muhammad cakep siapa? Oh iya, ini yang muslim ya. Nabi Muhammad tuh nggak tinggi nggak pendek, pas gagahnya, hidungnya mancung, alisnya tebal, badannya gagah, rambutnya sebahu, badannya wangi tanpa baikon. Paling cakep Nabi Muhammad. Nabi Yusuf juga kalah. Kalau Kak Bimo dengan Nabi Muhammad cakep siapa kira-kira? Ikhlas, ikhlas, karena aku juga fansnya. Kak Bimo dengan Justin Bieber cakep siapa? Nggak serius nih, nggak serius, males aku. Udah dong, buka mata dulu dong, mas, yang serius. Lihat ke depan, konsentrasi. Awas kalau gila loh. Kak Bimo sama Justin Bieber cakep siapa? Itu dengan Kak Bimo udah cakep mana? Tapi meskipun orang Amerika, kalau lomba olimpiade matematika, fisika, sains menang Indonesia ya, berarti kita lebih hebat dari mereka, betul? Karena belajar, tepuk tangan buat Indonesia. Kalau Kak Bimo dengan Kobo Junior cakep mana? Aku males lama-lama di sini. Kak Bimo dengan Afgan, Kak Bimo dengan Sule. Ini gimana sih? Kak Bimo dengan sapi. Kak Bimo dengan monyet. Kak Bimo dengan kecoa. Setan apa? Emang aku monster apa? Tapi tak apa-apa. Seperti apapun wujud kita, baik yang Jawa, baik yang Melayu, mau Dayak, mau Cina, mau apa saja, wah, itu ciptaan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sempurna, semua hebat, semua akan punya pasal peran masing-masing. Alhamdulillah. Tuhan tidak melihat baju dan penampilan kita, tapi Tuhan melihat hati dan amal baik kita. Tepuk satu.
tepuk dua. Cerita dimulai. Serombongan pasukan keluar dari tembok negeri menuju sebuah alun-alun. Seluruh rakyat kerajaan diperintahkan berkumpul di alun-alun karena sang raja akan hadir dan menyampaikan sayembara besar untuk seluruh rakyat negeri ini. Pengumuman selesai. Semua rakyatnya berangkat ke alun-alun. Ada yang tua. Ayo kita berangkat, kita taat pada perintah. Iya kek, ayo aku gandeng. Iya kek, berangkat yuk. Aku juga ikut. Ayo kita berangkat. Berangkat cepat-cepat. Jangan lama-lama, berangkat semuanya. Aku juga ikut ya. Iya, ayo ikut semuanya, jangan sampai lupa. Kunci rumah, kunci pagar agar aman. Iya. Ayo berangkat semuanya. Ada yang naik sepeda. Jalannya turunannya. Yuk biar semangat, tepuk tangan sambil teriak. Iya, tua dapat. Anak ini anak perempuan, rambutnya panjang, gaunnya panjang, wajahnya cantik, kayak Kak Bimo. Emang aku bencong ya? Alhamdulillah, laki-laki, perempuan yang perempuan. Kalau bencong itu sakit jiwa kata dokter ya. Sudah kumpul semuanya. Anak perempuan ini usianya 12 tahun. Namanya adalah Ayami, dibalik mie ayam. Nggak pakai pangsit atau bakso. Semuanya kumpul, baris secara rapi. Prajuritnya bawa pedang. Rapi. Kakinya geser ke belakang. Ya tuan. Lalu dari arah keraton muncullah sebuah kereta kencana berwarna kuning keemasan, rodanya 6, ditarik 20 ekor kuda. Itulah kereta kencana milik sang maharaja. Dikawal 100 orang prajurit yang gagah perkasa. Tepuk tangan untuk raja kita, yo! Sampailah sang raja di alun-alun dan langsung naik podium. Beliau sudah tua, umurnya 80 tahun. Dengan gagah beliau bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenggotnya setengah meter, bajunya putih, celananya putih, surbannya putih, jubahnya putih,
Wahai rakyatku semuanya, lihatlah, aku rajamu yang sudah berusia lanjut 80 tahun dan sudah 50 tahun aku memimpin negeri ini. Beruntung atas kurnia Tuhan, aman, damai, sejahtera, makmur semuanya. Apakah kalian sehat? Apakah kalian kecukupan? Baiklah. Sayang seribu sayang, 3 orang anakku telah meninggal 3 tahun yang lalu ketika menghadapi serangan dari bangsa asing yang akan menjajah, merebut, menghina bangsa kita ini. Marwah negeri yang dijaga. Dan sekarang aku sendiri tidak punya penerus untuk menggantikanku sebagai raja atau ratu. Untuk itu aku akan berikan sebuah sayembara pada kalian. Sayembara apa kiranya? Coba kita dengarkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Panglima silakan. Panglimanya datang. Siapa tidak? Ada tentara yang paling gagah, panglimanya. Dia membawa sebuah kertas berisi tulisan tentang sayembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat semuanya, dengarkan baik-baik. Sayembara. Barang siapa yang dapat menyerahkan kepada raja setahun lagi sebuah tanaman bunga yang paling indah, maka ia akan mendapatkan hadiah sebagai calon putra mahkota, sebagai raja atau ratu pada saatnya nanti. Pengumuman selesai. Sudah dengar semuanya? Sudah dengar semuanya? Ini sebuah upaya agar negeri ini punya penerus untuk mengisi tahtaku, memimpin negeri ini menjadi lebih baik. Lalu sang raja membagikan bibit bunga kepada seluruh rakyatnya. Oh la la la. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Ada yang mau? Ada yang mau? Sungguh mau? Silahkan duduk yang rapi. Hadiah akan dibagi berupa handphone mereknya Gajah Duduk. Seluruh rakyat sudah mendapatkan. Terima kasih Baginda. Terima kasih Baginda. Terima kasih Baginda. Wah, akan kutanam Baginda semuanya. Saya dapat yang rapi di sini. Terima kasih, kamu rapi sekali. Salaman dong. Yang belakang dikasih enggak? Yang belakang dikasih enggak? Hanya ada 5. Berjuanglah. Tepuk 1, tepuk 2. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Akhirnya setahun telah berlalu. Sekarang setahun kemudian, rakyatnya sudah berkumpul semua di halaman kerajaan, di alun-alun itu, dengan membawa berbagai macam bunga. Indah-indah semuanya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang seperti lollipop, kayak permen warna-warninya, siap diberikan kepada sang raja. Tetapi di ujung pasar ada anak kecil nggak mau berangkat karena dia merasa tidak punya bunga. Namanya Ayami tadi. Ayami sedang bermain biola. Nanti. Iya. Kenapa kau pucat? Aku sedih. Kenapa? Ya aku akan mengecewakan raja. Singkat cerita, akhirnya Ami pun berangkat ke alun-alun. Lalu sang raja satu persatu mempersilakan rakyatnya memberikan bunganya padanya.
Silahkan semuanya sekarang juga untuk menyerahkan bunga-bunga yang telah kalian tanam. Baginda, ada seorang ibu datang. Baginda, Baginda lihatlah, aku mau bunga yang indah namanya bunga tulip dari bibit yang kau berikan kemarin aku tanam. Bagus sekali bunga ini, Ibu. Letakkan di sebelah kiri dan pindahlah ke kanan duduknya. Baginda, aku juga membawa bunga melati nih. Ku persembahkan untukmu, bagus bukan? Benar, Kek? Kau juga ingin hadiah? Iyalah, aku juga ingin merasakan jadi raja meskipun usiaku sudah lanjut. Baiklah, pindahlah sebelah kanan duduknya. Baik. Aku juga ingin memberikan bunga ini. Baginda, lihatlah bunga ini. Baginda, aku juga membayang bunga yang sangat bagus. Sampai semuanya ribuan orang selesai menyerahkan bunga itu. Tinggal satu anak saja. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh la la la. Ayo duduk tenang. Suara disimpan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Oh la la la. Oh lili. Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Sekarang duduknya boleh menghadap ke arah Kak Bimo di sini. Sambil tepuk tangan lagi yuk. Dua dapat. Tuan Raja, Ada apa, Nak? Mana bungamu? aku sudah tanam, sudah kusiram, sudah kupupuk, tapi ternyata tidak tumbuh. Terus bagaimana? Bukan hanya ku maafkan, Nak, bahkan kau akan mendapat hadiah. Aneh, Aneh kenapa? mereka bunganya bagus-bagus, nggak dapat hadiah. Aku, Kau kuputuskan sebagai pemenangnya. Aneh, anak ini nggak buat pot bunga, malah dapat hadiah. Wahai rakyatku semuanya, perhatikan. Setahun yang lalu, bibit bunga yang aku bagikan pada kalian adalah bibit bunga yang kosong. Sudah aku godok di atas kuali yang mendidih. Jadi dari mana bunga-bunga ini, Nak? Hah? Dari mana bunga-bunga ini, Pak? Ibu, kakek? Tentu bunga-bunga ini muncul dari hati kalian berdusta. Betul begitu? Semua orang tunduk kepala. Ayami, oh begitu. rajanya marah. Kepalanya, hidungnya, telinganya. dia berdiri. Hah? Wahai rakyatku semuanya, hari ini aku sangat kecewa. Lihatlah, seluruh rakyat di kota ini, di negeri ini bahkan telah berdusta kepadaku. Dari mana bunga-bunga itu tumbuh selain dari hati kalian yang berdusta? Aku hargai kalian pandai-pandai, aku hargai kalian pintar-pintar, tapi mengapa berdusta untuk mendapatkan hadiah? Apa jadinya negeri ini jika dipimpin oleh para pendusta seperti kalian? Hah? Semua orang tunduk kepala. Takut, sedih, dapat hukuman. Hanya anak ini yang bernama Ayami yang jujur, yang layak menjadi ratu pemimpin negeri di masa depan. Ayami, ikut aku, kita ke keraton, kita makan mie ayam yang banyak, karena kau yang mendapat hadiah ini. Terima kasih Baginda. Baiklah. Lalu rajanya meninggalkan rakyat yang tertunduk malu bersama Ayami menuju kerajaan. Di sana Ayami dididik akan menjadi seorang ratu. Alhamdulillah. Lomba, duduk rapi kembali. Saya
silakan kembali ke depan untuk memberikan hadiah yang tersisa di atas. Temennya duduk, ini makan nih nasi goreng, bagi dong nasi gorengnya. Terima kasih ya. Aku dapat hadiah handphone. Assalamualaikum. Yang punya sepatu ini wajahnya mirip bintang sinetron loh. Tahu nggak siapa? SpongeBob. Terima kasih. Ya, hadiah diberikan kepada tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Oh la la la, oh li li. Ayo duduk rapi, hadiah dibagi. Dihitung sampai 10, duduknya paling rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang mau? Mau. Tinggal 2, diberikan yang paling tenang. Tetapi seandainya nggak dapat, nanti silakan buka di internet, di YouTube ya. Tulis Kak Imo pendongeng, akan ada puluhan dongeng-dongeng lucu Kak Imo. Mau? Hari Minggu sore cari Tahfidz TV atau Spacetoon ya. Dan jam 2 pagi cari pas sore. Dan kejujuran dengan ketakwaan semuanya. Amin ya robbal. Bareng-bareng dari barat sampai ke timur, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Coba, Indonesia tanah air beta, Wah, suaranya. Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir desa, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Lagu ini bisa nggak? Aku pernah bermimpi menjadi bintang yang paling bersinar, bisa tanpa ditumbuk di sawah. Oh nggak bisa, bareng-bareng ya kalau bisa ya. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita. Apa maumu? Kok malah aku selingkuh? Hari di hadapan sepasang mata bola. Bisa nggak? Lagu perjuangan dari balik jendela. Bisa? Dirijek. Ditelepon baik-baik mah dirijek nih, gimana sih? Tepuk 1, tepuk 2. Jangan-jangan bisa juga ini. Apa ora enak curite
juga bisa ngoplos. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan bisa juga tuh. Dasar kau kayak orang baru kenal. Ngaca apaan? Tidur di UKS. Pusing kali. Anak-anak sama nanya, emangnya kayak racun tuh ada? Itu godaan lo ya. Korbankan nonton TV, korbankan TV, tinggalkan TV dulu sampai ujung akhir. Fokus untuk mendapatkan nilai terbaik, fokus untuk mewujudkan syukur kita, sekolah yang baik, 6 tahun kita akhir dengan nilai terbaik pula. Amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong, kayak racun tuh ada nggak sih? Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Kalau emang ada, tunjukin buktinya, mana orangnya kita. Kok pada nunjuk aku? Yang racunnya mana? Coba tunjuk. Mana? Bukan, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Nggak ada. Mana? Yang racunnya sedang duduk atau berdiri? Yang racunnya celananya warna apa? Hitam. Yang racunnya bajunya baju apaan sih? Warna apa tuh? Tangannya megang apaan? Berarti dari ciri-cirinya jelas dong, kayak racunnya ini. Kayak racunnya ini. Aku. Ini nih. Lalu, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian bahagia, siap-siap menghadapi ujian dengan hati yang senang, hati yang lapang dan prestasi yang tinggi. Tepuk 1. Angkat tangan 1. Kita akan berjanji, kita akan ikrar untuk berjaya di ujian nanti. Coba, kalau kakak bilang jadi anak hebat, yes. Anak rajin, yes. Anak nakal, no. Ya. Jadi anak hebat, anak rajin, anak pintar, anak juara, anak teladan, anak cengeng. Bukan kita anak cengeng itu. Jadi anak hebat, anak rajin, anak sopan, anak jujur, anak teladan, anak sapi. Ada yang depan kamera, maju ke depan. Ibu guru yang sama Bibi yang ada. 1, 2, 3, kurang 10 nggak nyampe nggak jadi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depan aja nggak apa-apa. Ya. Wira atau Wira? Wira itu artinya kesatria. Tepuk tangan dong, namanya bagus. Anak pintar, anak yang cerdas tuh kelihatan cara jalannya, cara bicaranya, gerakannya. Dia tanpa semangat, itu tanda otaknya kerja dengan cepat juga. Nih hadiah untukmu ya. Nah, silahkan kembali ke tempat semula dan jangan ganggu yang masih hidup ya. Tenanglah di tempat sana. Silahkan kembali. Siapa yang semangat lagi? Anak masuk. Jadi orang hebat, orang terkenal, orang baik, orang dermawan, orang gila. Angkat tangan dulu. Berdiri. Lompat yang ketiga, yes ya. Jadi anak beriman, anak bertakwa, anak soleh, anak berprestasi, rajin sekolah, rajin belajar, rajin membaca, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin ngumpul. Dihitung sampai 3, lomba duduk paling rajin kembali. 1, 2, 3,
3, 4. Keep silent please. Hujan. Terima kasih perhatiannya. Tepuk tangan yang meriah semua keras-kerasnya. Sambil lebih semangat lagi. Lebih keras lagi. Sambil teriak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dulunya paling ujung ke sini. Ini kelas berat nih. Assalamualaikum. Aduh. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita ya, Ibu Asmiranda. Oh Bu. Iya, sebelum acara ditutup kami mohon kesediaan Kak Bimo untuk memimpin doa. Kami silakan biar Kak Bimo. Tunduk kepala. Kemudian yang muslim boleh ikuti Kak Bimo, yang tidak muslim silahkan berdoa dengan agama yang diyakini. Sungguh-sungguh positive thinking, yang menduga yang baik tentang doa kepada Tuhan akan dikabulkan. Tunduk kepala. Tundukkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan kami semua anak-anak, ya Allah, jadikan kami semua anak-anak yang taat, yang mencintaimu, mencintai Nabi, dan kedua orang tua kami. Mudahkanlah kami bekerja, mudahkanlah dalam mencari ilmu, dan mudahkanlah kami dalam mengikuti ujian ilmu, agar kami dapat lulus dengan sempurna, dengan nilai yang tinggi, dan membawa kebahagiaan di hati kami, di hati guru-guru kami, di hati orang tua kami, bagi nusa bangsa serta agama. Berikanlah kebahagiaan, pahala dan surga, serta masa depan cemerlang untuk bangsa ini yang kelak kami akan memimpinnya. Doa untuk kedua orang tua dan kebaikan dunia akhirat. 1, 2, 3. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita dikabulkan semuanya. Semoga lulus dengan sempurna. Semoga semuanya bahagia, semuanya sehat, dan insya Allah ujian dengan tenang, sukses, UNAS tanpa cemas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas dahan burung tempuan, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Saya Halimah Salim atas nama pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mereka harus memiliki orientasi yang tinggi pada masa depannya, punya cita-cita yang tinggi dan berani terbakar semangatnya untuk mencapainya. Tugas orang tua adalah menunjukkan orientasinya, menunjukkan cara mencapainya, dan dibakar semangatnya. Dengan begitu, apa yang diimpikan anak-anak kita untuk mencapai hal yang sifatnya mulia itu dapat dilaksanakan oleh mereka sendiri. Jadi bukan kita yang protektif melempangkan jalan mereka, dan mereka lah yang akan menghadapi tantangan dan capaian-capaian yang harus mereka capai sendiri. Anak-anak di Dumai, pesan Kak Imo adalah jaga keceriaan, jaga keimanan, jaga kesehatan, jangan takut. Setiap ujian merupakan tantangan yang harus kita taklukkan. Setelah bertaklukkan, kita akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, karena kita bersiap-siap untuk mendapatkan tempat belajar yang lebih baik, lebih tinggi, dan prestasi yang lebih tinggi. Sayonara, sayonara adik-adik semua, sampai berjumpa lagi.